Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah pintu langit yang berbahagia, pertama kali marilah kita manjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, di mana kita ini setiap saat dan bahkan sepanjang waktu tidak pernah sepi dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya adalah nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan. Khususnya adalah kita di bulan ini menunaikan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kedua kalinya sholawat salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita haturkan pangkuan baginda yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya sampai dari kiamat. Para pendengar yang berbahagia, jamaah pintu langit, Islam itu ditegakkan atas 5 hal: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kelima hal itu kalau kita uraikan rasanya tidak cukup untuk waktu yang sesingkat ini. Maka dari itu kesempatan hari ini saya akan mencoba mengambil satu topik tentang puasa, khususnya adalah titik berat berpuasa demi meraih hasil maksimal, yaitu menggapai ridho Allah dan meningkatnya derajat ketakwaan. Setiap orang hidup harus mau untuk berjuang demi mewujudkan cita-citanya. Kalau misalnya ada orang mengatakan tidak usah berjuang, yang penting langsung mencapai hasil, itu adalah nonsen. Sebagai ilustrasi guyonan seperti begini misalnya, ada anak muda dengan mengatakan, menggunakan semboyan hidup, kecil leha-leha, muda foya-foya, tua kaya raya, terus mati masuk surga. Itu adalah suatu ungkapan yang tidak mungkin bisa berhasil. Kenapa demikian? Karena di dalam kalimat tersebut tidak ada nuansa yang bersifat perjuangan. Jadi hidupnya diliputi dengan santai, atau mungkin bahasa Jawanya adalah hanya ongkang-ongkang kaki. Demikian pula kita hidup di dunia ini ketika menjalani puasa Ramadan, harus benar-benar ada kegigihan untuk meraih suatu hasil akhir, yaitu yang dinamakan derajat muttaqin, meningkatnya satu tingkat derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perlu perjuangan. Tidak bisa kita untuk menuju raih ke sana adalah dengan santai ataupun dengan bertopang dagu, berpangku tangan. Oleh karenanya yang kita sebagai orang dewasa ini setiap tahun menjalankan puasa Ramadan. Tapi semoga puasa yang kita jalani ini tidak termasuk apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, rubba shaimin laisa min syamihi ilal ju' wal atshu. Yang bahasa bebasnya begini kira-kira, banyak orang yang berpuasa namun mereka itu tidak mendapatkan hasil dari puasa tersebut kecuali 2 hal, yaitu dahaga dan lapar. Maka dari itu pendengar yang berbahagia, marilah puasa yang kita jalani setiap tahun ini, bahkan sampai nanti kita ini jatah hidup kita habis ini, harus benar-benar ada upaya yang begitu gigih sehingga puasa Ramadan tersebut dapat kita nikmati dengan hasil yang maksimal. Taruhlah misalnya kalau kemarin puasa tahun lalu kita mendapatkan nilai 75, maka tahun ini harus meningkat menjadi 80 atau 85.
Itu semua tidak lain adalah adanya upaya yang benar-benar dari kita secara pribadi. Karena kita tahu bahwa puasa ini merupakan ibadah yang sir. Maksudnya adalah ibadah rahasia. Yang tahu adalah hanya diri kita, malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya anak, atau mungkin taruhlah orang dewasa sekalipun, dia malam harinya dia sahur di rumah, kemudian setelah keluar ketemu dengan teman lamanya, akhirnya dia ngopi-ngopi sambil minum dan juga yang lain-lain. Itu seketika pulang mereka juga tidak tahu. Misalnya kok ketemu laporan kepada istrinya atau suaminya, seakan-akan masih puasa. Namun Allah adalah zat yang tidak pernah tidur. Jadi puasa tersebut adalah merupakan ibadah yang sir atau rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua kali adalah dengan puasa Ramadan itu ada beberapa pendidikan dan latihan yang harus terus kita tempa, yaitu pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani sudah jelas bahwa kita ini manusia dikarunia oleh Allah adalah jasmani dan rohani. Tubuh kita ini 1 tahun 12 bulan. Kalau tidak kita dengan berpuasa, akhirnya ibaratnya mesin itu terus-menerus digenjot pagi, siang, malam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Dia adalah zat yang maha kuasa, tahu bagaimana biar tubuh kita ini bisa menjadi tubuh yang normal, handal. Maka kita diberikan suatu syariat yang bernama puasa. Tujuannya apa? Sesuai dengan sabda Nabi adalah sumu tasihu. Berpuasalah Anda, niscaya Anda akan sehat. Itu makna filosofis yang dikandung dari adanya sumu tasihu tadi. Oleh karenanya sangat tepat kiranya kalau dengan puasa ini insya Allah tubuh kita akan sehat. Tidak ada ceritanya orang puasa kemudian mati kelaparan. Yang ada adalah orang yang mati gara-gara memang karena dia kurang makan. Namun alhamdulillah khususnya kita di negara Indonesia tercinta ini bahwa kita sudah termasuk negara yang maju dan makmur, sudah tidak kurang sandang dan pangan. Bahkan mungkin ada guyonan adalah akhir-akhir ini banyak orang yang sakit gara-gara malah justru kebagian atau mungkin kebanyakan makan. Maka dari itu dengan kita puasa Ramadan, insya Allah tubuh kita ini akan sehat. Itu dari sisi jasmani. Dari sisi rohani adalah kita ini manusia, Allah menganugerahi panca indera. Ada mulut, ada hidung, ada lesan, dan juga ada telinga. Alangkah bahagianya kalau telinga kita dan juga khususnya ada lesan kita ini. Ketika berpuasa Ramadan, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini, maaf kadang-kadang dengan tidak sengaja akhirnya membicarakan atau mungkin menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Jangan sampai. Karena kalau itu sampai dijalani oleh orang yang berpuasa, itu bisa termasuk adalah menghilangi atau menghilangkan pahalanya puasa. Itu bersifat rohani. Yang ketiga adalah dengan puasa Ramadan, kita ini ada pendidikan yang bersifat sosial. Maknanya adalah dengan puasa Ramadan kita bisa merasakan bagaimana keadaan kondisi lapar dan dahaga. Maka dengan puasa Ramadan inilah kita bisa merasakan kepada saudara kita yang maaf, barangkali mereka berada di garis kemiskinan atau mungkin belum beruntung seperti panjenengan semuanya. Maka dari itu dengan puasa Ramadan diharapkan ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu adanya meningkatnya sosial kita, ada perasaan tepo seliro, ada
perasaan, bisa menjalani sekaligus merasakan apa yang dirasakan saudara kita yang berada di garis kekurangan tersebut. Ini berarti ada nuansa sosial. Para jamaah yang berbahagia, jamaah pintu langit, maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita semuanya ini untuk terus menerus menempa diri, sekaligus memperbaiki agar puasa Ramadan yang kita jalani ini benar-benar akhirnya bisa meraih satu tingkat derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat muttaqin, yaitu derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak malah sebaliknya, tapi adalah merosot, artinya dengan puasa Ramadan nilai yang kita raih adalah nilai yang merosot daripada tahun-tahun kemarin. Apalagi kita ini adalah khususnya bagi para orang dewasa, kita tidak lagi seperti anak-anak yang kecil barangkali, anak-anak yang baru kelas 1-2 SD barangkali, mereka yang ketika pas mulai Ramadan, puasa Ramadan kadang-kadang juga bahasanya adalah puasa setengah hari, atau orang Jawa bilang adalah puasa beduk. Kita tidak lagi. Yang namanya puasa sesuai syariat adalah menahan dari lapar dan dahaga, dan juga menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar termasuk puasa yang mendapatkan poin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita pribadi, keluarga, dan juga syukur akhirnya juga menjadi melebar ke masyarakat secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.